Salah satu bentuk perilaku predator adalah grooming, yang mana pelaku mendapatkan kepercayaan dari korbannya, biasanya anak muda, untuk menganiaya atau mengeksploitasi mereka. Tentu saja orang dewasa tidak kebal terhadap hal ini. Korban seringkali gagal melihat kehalusan dan keburukannya sampai hal itu terjadi. Untuk membantu melindungi lebih banyak orang dan mengkonfirmasi pengalaman para korban, kami mempelajari dampak negatif dari perawatan terhadap pikiran dan cara untuk melawannya. Misi kami adalah untuk memberikan perhatian terhadap masalah ini, mencegah sikap menyalahkan korban, dan memastikan bahwa hal ini tidak terjadi pada orang lain. Jika Anda bisa memahaminya, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Anda tidak bersalah atas tuduhan terhadap Anda. Ini eksploitatif, dan Anda harus mendapatkan bantuan untuk itu. Memahami mengapa dandanan seringkali luput dari perhatian hingga terlambat memerlukan pengetahuan latar belakang. Prosesnya melibatkan pergerakan objek secara perlahan. Kontrol atau pelecehan bukanlah titik awal perawatan. Semuanya dimulai dengan bersikap penuh perhatian dan baik hati. Predator mendapatkan kepercayaan korbannya dengan membuat mereka merasa dihargai, atau dipahami. Bagaimana caranya? Proses tersebut menghasilkan ketergantungan emosional. Pengantin pria dapat membuat korbannya bergantung secara emosional dengan mengajari amigdalanya untuk mengasosiasikan pengantin pria dengan emosi positif seperti kebahagiaan, kepercayaan, dan kenyamanan. Sekresi endorfin dan oksitosin, dua bahan kimia yang membuat Anda merasa nyaman, bertanggung jawab atas hal ini. Bahkan ketika tanda bahaya mulai muncul, korban mungkin akan bergantung pada perawat untuk mendapatkan dukungan dan penerimaan, dan bahkan mungkin curhat kepada perawat tersebut dalam upaya untuk merasa lebih baik. Keterikatan yang melekat pada perawat seringkali menghalangi korban untuk mengenali tanda-tanda peringatan. Saat kejadian berubah menjadi mengerikan, sudut pandang korban telah berubah. Jadi, kita mencapai poin berikut. Perselisihan antar pikiran. Ketika dua ide yang bersaing hidup berdampingan, otak menjadi bingung karena proses dandanan. It is the lower cortex prefrontal cortex. Scourge Mirth, Groomer Snort, and Polyphteri. Sebaliknya, tindakan mereka mulai terasa kasar dan mendominasi. Dampak pada pemrosesan emosi amigdala dan korteks prefrontal, pengambilan keputusan dapat memperkuat kesulitan ini. Titik-titik ini rentan terhadap serangan karena korbannya mungkin tidak dapat mengidentifikasi tren yang berbahaya. Gaslighting adalah salah satu bentuk penipuan. Di manakah bukti bahwa para korban tidak menyadarinya? Gaslighting bekerja seperti itu. Untuk membuat korban merasa seperti sedang bermimpi atau bereaksi berlebihan, groomer akan memutarbalikkan fakta, menyalahkan korban, atau menyangkal tindakan destruktifnya. Hal ini dapat menyulitkan korban untuk mempercayai nalurinya, mengakhiri hubungan, atau mencari bantuan dari orang lain. Paparan gaslighting secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada otak Anda. Bagaimana caranya? Pertama, hal ini berdampak pada amigdala dan hipokampus, menyebabkan kebingungan dan ketakutan yang terus-menerus. Pusat ketakutan dan ketidakpastian di amigdala mungkin meningkat, dan pusat memori hipokampus mungkin kesulitan mengingat detail spesifik. Korban mungkin mulai mempertanyakan ingatan dan persepsi mereka sendiri, yang selanjutnya mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan penipuan. Kenangan akan kekerasan, penganiayaan, dan peristiwa mengerikan lainnya dapat menjadi hal yang sulit bagi banyak korban, seperti yang telah kita saksikan secara langsung. Ketidakmampuan untuk mengingat fakta-fakta tertentu dapat memungkinkan orang untuk salah menuduh korban berbohong. Namun, itu tidak benar. Mengapa? Pengalaman traumatis dapat mengganggu perkembangan ingatan kita, menyebabkan ingatan kita terfragmentasi atau hilang. Penting untuk diingat bahwa pengalaman korban masih sangat asli, meskipun mereka tidak mengingat sepenuhnya setiap detailnya. Korban seringkali menjadi sasaran kontrol dan pengasingan. Salah satu taktik perawatan yang umum adalah memutus hubungan korban dengan orang yang dicintainya. Mereka menjadi semakin terputus dari sudut pandang lain seiring berjalannya waktu karena keterasingan mereka. Hal ini mungkin membuat mereka merasa lebih sendirian dan bergantung pada perawatnya. Ketika perawat mengambil peran sebagai pendukung emosional utama dan validator dalam dinamika ini, hal ini berdasarkan amigdala korban mungkin bekerja terlalu keras dalam merespons sinyal dari pihak groomer, yang bisa membuat mereka semakin merasa terancam, sekaligus memberikan rasa aman palsu saat mereka disetujui.
Hal ini ditambah dengan kerusakan korteks prefrontal yang disebabkan oleh manipulasi kronis, mempersulit korban untuk mengidentifikasi perilaku destruktif dan mendapatkan kembali kendali atas kehidupan mereka sendiri. Hal ini menjebak mereka dalam lingkaran stan kendali. Nama lain dari ini adalah ikatan trauma. Sebagai korban dandanan, Anda mungkin mengalami siklus cinta dan kemudian pelecehan atau manipulasi. Karena roller coaster emosional ini, otak mungkin mengasosiasikan perawat dengan pengobatan nyeri, meskipun sebenarnya merekalah yang menyebabkannya. Situasinya mirip dengan kecanduan. Otak korban menjadi terbiasa mencari perasaan menyenangkan akan persetujuan dan persetujuan, seringkali tidak menyadari dampak buruk dari lingkaran setan ini. Kasih sayang dan pelecehan yang tidak dapat diprediksi memperkuat ketergantungan ini. Hal ini bisa sangat menyesakkan jika perawatnya memiliki koneksi yang baik atau kaya. Beberapa korban mungkin merasa mereka tidak punya pilihan selain tetap diam atau menoleransi pelecehan demi melindungi diri mereka sendiri. Akibatnya, mereka berpegang teguh pada beberapa contoh kemurahan hati tersebut, dengan harapan menerima penegasan dan rasa aman yang memperburuk gejolak emosi mereka dan menjebak mereka dalam lingkaran stan ketergantungan. Sifat grooming yang manipulatif, mendidik, dan eksploitatif, serta kepercayaan yang dieksploitasi dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Ini tidak ada hubungannya dengan kepolosan atau kelemahan. Perawatan secara bertahap mengubah otak Anda, membuatnya lebih sulit untuk dideteksi atau ditolak. Selain itu, konflik kewenangan berpotensi memperumit masalah. Karena mereka kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh perawat yang berkuasa, para korban mungkin takut untuk berbicara karena takut disakiti, bahkan jika mereka kemudian melihat tanda-tanda peringatannya. Karena dampak mental dari perawatan dan pelecehan, para penyintas merasa sulit untuk membicarakan pengalaman mereka, terutama di pengadilan. Kami berharap film ini menjelaskan hal itu. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian jika Anda memahami video ini dan pernah menjadi korban. Menjadi korban dandan bukanlah salah Anda. Seseorang telah memanfaatkan kecerdasan Anda. Kemampuan otak Anda untuk memproses emosi dan mengambil keputusan mungkin terganggu akibat efek besar dari strategi manipulatif ini pada wilayah seperti korteks prefrontal dan amigdala. Meskipun dandanan memanfaatkan kepercayaan orang lain dan dapat menimbulkan efek emosional jangka panjang, Anda layak mendapatkan kasih sayang dan pengertian. Bantu orang yang Anda kenal mendapatkan kembali kepercayaan diri dengan memberikan empati, bukan kritik. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan klik tombol suka dan bagikan pemikiran di bagian komentar di bawah. Saya sangat berterima kasih atas waktu Anda.